Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2021, golongan 2 angkatan 4, subkelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Firnadita Paliani MDKEP, dan rekan saya Syahrul Sahri Suhur MDKEP. Di sini kami akan menjelaskan tentang mind map implementasi Wall of Government atau WOG di era transformasi digital di Kabupaten Tasikmalaya. Berikut adalah mind map menurut kelompok kami, yang terdiri dari 1. Konsep WOG, yang kedua definisi, yang ketiga problem utama pelayanan ke publik, yang keempat cara melaksanakan WOG, yang kelima pola pelayanan WOG, yang keenam WOG dalam pelayanan publik, yang ketujuh mengapa kita perlu WOG, dan yang terakhir kedelapan implementasi WOG di era digital. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan tentang definisi WOG. Wall of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam 1. Pembangunan kebijakan, 2. Manajemen program, dan 3. Pelayanan publik. Selanjutnya, kami akan membahas tentang konsep WOG. Fungsi ASN untuk menuju konsep WOG adalah 1. Pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayanan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya kami akan membahas tentang mengapa perlu WOG. Yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua, perkembangan teknologi dan informasi. Yang ketiga, keberagaman. Dan yang keempat, ego sentral atau siloisasi. Untuk yang selanjutnya, kami akan membahas tentang cara melaksanakan WOG. Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kerjasama antar instansi pemerintah. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, koordinasi. Dan yang keenam, sinergitas. Selanjutnya adalah mengenai problem utama pelayanan publik. Problem utama pelayanan publik ada 3. Yang pertama adalah inefisiensi, yang kedua adalah tumpang tindih, dan yang ketiga adalah ego sektoral. Selanjutnya adalah pola pelayanan publik. Yang pertama adalah pola pelayanan teknis fungsional, yang kedua pola pelayanan satu atap, yang ketiga pola pelayanan satu pintu, dan yang keempat pola pelayanan terpusat. Kemudian untuk praktek WOG dalam pelayanan publik, diantaranya yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administratif. Ini contohnya seperti pelayanan SIM, KK, KTP, dan lain-lain. Yang kedua adalah pelayanan jasa, contohnya seperti puskesmas. Yang ketiga pelayanan barang, dan yang keempat pelayanan regulatif. Kemudian yang terakhir, ini adalah contoh implementasi WOG di era digital khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama adalah Sadaspor. Sadaspor ini merupakan sistem absensi berbasis aplikasi untuk semua pegawai baik itu ASN dan P3K yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan. Yang kedua adalah Siresik. Siresik merupakan sistem informasi rujukan efektif untuk selamatkan ibu dan keluarga. Siresik ini terdiri dari 3 komponen program penyelamatan ibu dan bayi yang baru lahir, yaitu yang pertama adalah penguatan tata kelola klinis yang sudah dilaksanakan di Rumah Sakit SMC Kabupaten Tasikmalaya dan 6 puskesmas, diantaranya Puskesmas Raja Polah, Karangnunggal, Sodong Hilir, Sukarame, dan Sukaraja. Kemudian yang kedua adalah penguatan sistem rujukan yang efektif dan efisien dengan menggunakan sistem informasi rujukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang ketiga adalah program penguatan akuntabilitas masyarakat dengan mengadakan forum masyarakat madani. Kemudian yang ketiga adalah program Sigesit 119. Program ini merupakan program layanan gawat darurat untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Tasikmalaya. Sigesit 119 ini merupakan sistem terpadu penanganan kondisi kegawat daruratan dalam bidang kesehatan. Sigesit 119 ini memiliki 5 orang dokter yang berfungsi sebagai konsulen untuk memberi konsultasi dan penanganan atau pertolongan pertama. Dibantu dengan total 60 perawat yang terdiri dari wilayah Singaparna dengan 24 perawat dan titik lainnya masing-masing 12 perawat dan didampingi oleh 1 orang tenaga administrasi. Tim Sigesit 119 berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan mencakup puskesmas dan rumah sakit serta memastikan
kapan puskesmas dan rumah sakit menerima pasien. Kemudian pelayanan Sigesit ini prinsipnya penyelamatan yang utama, kedaruratan yang dilayani. Bagi warga yang ingin menggunakan pelayanan Sigesit 119, diutamakan sifatnya yang memerlukan pertolongan segera seperti kecelakaan lalu lintas, serangan jantung, stroke, kecelakaan kerja yang cukup parah, dan lain-lain. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.